wa atimmul hajja wal umrata lillah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya bahwa ibadah kita ini diharapkan untuk bisa sempurna haji kita. Lah caranya sempurna itu bagaimana? Kita melalui pelantara pembimbing ibadah haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah, syukron barakallah. Luar biasa sekali di tengah kesibukan jenengan dalam mempersiapkan keberangkatan ibadah haji bagi masyarakat khususnya Jawa Timur dan sekitarnya. Ini bagaimana saya panggil Ustadz Mawon guys? Siap. Ustadz Isa Mansur, bagaimana terkait dengan persiapan keberangkatan ibadah haji untuk musim 1447 Hijriah, Ustadz? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, sahabat di seluruh tanah air yang kami muliakan, alhamdulillah, insya Allah kami selaku pembimbing ibadah haji Kloter 57 Surabaya, mohon doa restunya, insya Allah akan berangkat pada tanggal 6 Mei 2026 ini. Mudah-mudahan semuanya nanti diberikan kesehatan, dan kebetulan saya tahun ini akan membawa jamaah dari KPIH kami, KPI Al-Ikhlas Sidoarjo, sebanyak 180 jamaah. Insya Allah seluruh persiapan sudah matang, sudah 99% ini. Alhamdulillah. Insya Allah tinggal berangkat, tinggal beberapa hari lagi. Luar biasa. Iya, Ustadz Isa Mansur, mungkin nih bisa di-share juga. Bagaimana sih Ustadz pendekatannya jenengan nih selaku PIH yang mana saat ini sedang membimbing jamaah haji yang luar biasa banyak, Ustadz? Itu gimana sih biar jamaah ini bisa enjoy saat berangkat, kemudian persiapannya seperti apa, kemudian saat jamaah haji ini berangkat ke sana, mungkin ya karena rata-rata jamaah haji Indonesia ini kan rata-rata sepuh seperti itu, bagaimana jenengan mengelola nih jamaah-jamaah haji ini? Oke, terima kasih, karena alhamdulillah kami ini PIH kebetulan ditakdirkan oleh Allah berangkat setiap tahun. Alhamdulillah. Meskipun kami tidak pernah sama sekali mempunyai porsi haji. Kami ini tidak pernah daftar haji. Akan tetapi ditakdirkan oleh Allah bisa berangkat setiap tahun. Gitu. Jadi yang perlu kita siapkan, karena kita ini pelayan tamu-tamu Allah, khadimullah. Kalau kita sudah menganggap diri kita ini pelayan, maka kita semata-mata kepada tamu-tamu Allah kita layani dengan sepenuh hati. Kita layani dengan seikhlas-ikhlasnya. Karena itu jamaah yang mengesankan nanti bagi kita, di mana hal yang serumit apapun dan yang sesibuk bagaimanapun kita sampaikan kepada jamaah, tidak ada hal yang rumit. Semuanya bisa kita lakukan dengan baik. Semuanya kita bisa kita lakukan dengan semampu tenaga kita. Karena di sana kita niatnya ibadah, mendekatkan diri kepada Sang Khalik untuk semata-mata mencari ridha Allah. Di samping persiapan-persiapan yang ada di Indonesia, meskipun tahun ini adalah perubahan. Dari dulunya yang ditangani oleh Kementerian Agama, sekarang adalah ditangani oleh Kementerian Haji dan Umroh. Ini adalah merupakan satu-satunya terobosan dari pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan pelayanan kepada warga negara Indonesia ini, khususnya pelayanan kepada jamaah haji ini diberikan pelayanan sebaik-baiknya. Mulai dari pelunasan. Kalau dulu-dulu itu menjelang berangkat baru pelunasan, sekarang enggak. Jadi kurang dari 10 bulan menjelang keberangkatan itu mereka sudah bisa dipastikan pasti berangkat dan sudah bisa melunasi. Sudah bisa melunasi. Masya Allah, luar biasa. Dan ini Ustadz Isa Mansur tadi menyangkut terkait dengan perubahan nih dari Kemenak yang dulunya dihandle oleh pihak Kemenak, kemudian saat ini dihandle oleh pihak Kemenhaj. Apa sih Ustadz yang jenengan rasakan hal-hal baru atau mungkin ada hal-hal unik nih yang bisa jenengan sampaikan kepada masyarakat, khususnya kepada para sahabat-sahabat catur yang saat ini menonton podcast Ruang Bahagia? Sekiranya ada nih kejadian-kejadian unik mungkin ya,
mungkin bisa diceritakan Ustadz Ya, terima ke kasih. masyarakat. Memang kita bukan berarti Kementerian Agama ini Ya. adalah kurang berhasil. Saya yakin ini adalah sudah keberhasilan yang sudah cukup baik di Kementerian Agama ini. Nggih. Akan tetapi hal ini disempurnakan lagi oleh Kementerian Haji dan Umroh. Yang mana pada dasarnya pemerintah ini ingin memberikan pelayanan yang penuh kepada jamaah haji. Karena pelayanan itu bukan hanya dalam bentuk ketika di tanah air, akan tetapi sampai di tanah suci Mekah dan Madinah. Contoh yang sederhana saja, ya, yang mana yang dulunya visa haji itu keluarnya pasti menjelang kita keberangkatan atau ba'da Syawal lah. Oke. Akan tetapi sekarang ini enggak, menjelang Ramadan visa haji sudah dikeluarkan. Dan jamaah merasa tenang kalau memang beliau dipastikan bisa berangkat tahun ini, gitu loh. Iya. Dan itu adalah yang kesan dari kami itu visa sudah bisa dipastikan sebelum Ramadan. Kalau dulu-dulu itu kan enggak. Setelah Syawal itu baru bisa ada pemberitahuan 1, 2, 3. Bahkan jamaah dipastikan berangkat hari ini kadang sudah sampai di embarkasi Surabaya itu visanya belum keluar. Oke. Nah ini yang merupakan pelayanan yang membuat jamaah ini lebih tenang. Oke. Lebih bisa dipastikan berangkatnya dengan nyaman, dengan tenang. Jadi ibadah seakan-akan semata-mata hanya mencari ridha Allah. Semuanya sudah ada yang ngatur. Masya Allah. Berarti menurut panjenengan Ustadz ya, berarti untuk persiapan haji tahun ini, Iya. ini lebih well prepared ya Ustadz Iya, ya. iya, Berarti lebih terkondisikan Iya. karena visa yang tadi awalnya dikeluarkan biasanya pasca Syawal ya Ustadz ya, saat Syawal, Syawal ya. ini Ramadan sudah sudah keluar sehingga jamaah ini sudah secara hati sudah tertata Iya, mungkin Ustadz ya, seperti itu, luar biasa. Dan kita sangat mengapresiasi juga kepada Kemenhaj yang sudah melakukan banyak perombakan dan perubahan yang luar biasa. Oh ya, Ustadz Ihsan Mansur, ini terkait dengan apa ya, jenengan kan sudah berkali-kali nih Iya. membimbing jamaah ibadah haji, dan yang luar biasanya hampir setiap tahun lah antum berangkat gitu Ustadz ya. Nah, kira-kira Ustadz, tantangan terbesar apa Ustadz di musim 1447 Hijriah ini yang membuat berbeda dari musim-musim sebelumnya? Iya. Monggo Ustadz. Terima kasih. Yang jelas semua jamaah haji harus tetap tenang karena setiap tahun itu pasti ada regulasi baru. Iya. Apalagi tahun ini akan dicanangkan program murur dan program tanazul. Yang mana murur yang tahun sebelumnya memang sudah diprogramkan, akan tetapi masih perlu peningkatan lagi. Dan jamaah pastikan bahwa panjenengan-panjenengan yang menunaikan ibadah haji bahwa merasa bahwa kita mengikuti program murur, program tanazul itu ibadah kita sah. Karena dalam konteks fikihnya itu sudah banyak para fuqaha, para alim ulama kita memufakati bahwa murur ini meskipun kita di Musdalifah ini hanya lewat karena sesuatu hal, karena kita sakit atau karena lansia dan lain sebagainya, kewajiban kita tetap sah. Apalagi kita mengikuti tanazul yang kita tanpa menginap di tenda Mina. Kita diuntungkan menginap langsung di hotel kita. Kita dari Arafah hanya lewat saja menuju Musdalifah, kemudian langsung diantar ke hotel asal kita tempat. Itu kan malah membuat jamaah ini lebih tenang. Iya. Yang mana kalau di Mina itu berdesak-desakan, belum lagi belum dapat tempat tidur, ke kamar mandinya juga antri, makan pun juga antri. Kalau ke hotel kita bisa tidur istirahat dengan nyenyak, ke kamar mandi ndak antri, Lebih nyaman, lebih Ustadz, ya. nyaman. Kita mau kembali ke Jamarat, mau untuk melaksanakan ibadah ke Jamaratnya, balang jumroh, baik ula, wusta, akobah, badan kita tetap fresh. Masya Allah. Ini yang lebih menurut kami ini jamaah harus merasa bersyukur. Kita ini dimudahkan. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya kita harus jalan kaki dari Musdalifah ke Mina. Dan itu berkilo-kilo Dan Ustadz itu ya? berkilo-kilo, butuh tenaga yang fresh, butuh tenaga yang sehat.
Makanya tahun ini ya semua jamaah ini yang telah diprogramkan untuk mengikuti Muru dan Musdalifah, ini suatu kenikmatan dari Allah. Masya Allah. Betapa kita diberikan kenikmatan yang lebih nikmat untuk melaksanakan ibadah tanpa mengeluarkan banyak tenaga kita, akan tetapi ibadah kita tetap makbul dan semoga senantiasa mabrur gitu. Makbul dan mabrur Amin, menjadi amin. haji. Ya, Amin ya rabbal alamin. Ustadz Ihsan Mansur, Ya. tadi ada murur dan tanazul Ustadz ya. Yang mana ini sangat memudahkan bagi calon jamaah haji untuk musim ini, Iya. khususnya di 1447 Hijriah. Tapi Ustadz biasanya nih, apa sih Ustadz kebiasaan jamaah haji Indonesia yang seringkali mungkin ini menjadi hal yang dilarang untuk haji, tapi sering dilakukan oleh jamaah haji Indonesia. Nah, ini mungkin bisa sebagai edukasi juga Ustadz kepada calon-calon jamaah yang mungkin saat ini sedang yang sudah berada di sana mungkin Ustadz ya, atau mungkin yang saat ini akan mau berangkat. Nah, mungkin bisa sambil diedukasi Ustadz. Kira-kira apa saja mungkin hal-hal kecil lah yang sekiranya jamaah haji ini adalah hal yang salah tapi sering dilakukan oleh para calon jamaah haji. Monggo Ustaz. Iya, terima kasih. Jadi begini, memang ibadah haji ini tidak bisa kita samakan dengan ibadah umroh. Kalau umroh itu kapanpun, hari apapun kita bisa melaksanakan umroh. Beda kalau dengan haji. Haji ini kalau kita hitung dengan hari, 1 tahun hanya sekali. Itu pun harus dilaksanakan di tanggal 9, 10, 11 dan 12 Dzulhijjah. Itu puncaknya di tanggal 9 Dzulhijjah waktu kita wukuf di Arafah. Lah karena ini hanya dilakukan setahun sekali, makanya pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Haji dan Umroh ini tidak memberikan gerak yang begitu bebas kepada jamaah. Supaya apa? Supaya memang jamaah ini tetap dalam kondisi sehat dan fresh. Makanya ketika di tanah suci itu banyak para jamaah ini sudah pikirannya seakan-akan berpaling dari niat awalnya. Niat awalnya kan haji. Betul. Di sana ingin umroh bahkan sehari 2 kali atau 3 hari sekali, atau bahkan ingin keluar mengunjungi tempat-tempat ziarah yang bersejarah dan lain sebagainya, apalagi sampai keluar kota Mekah itu hal yang dilarang gitu loh. Apalagi budaya Indonesia ini berbeda dengan budaya di tanah suci Mekah dan Madinah. Ini masyarakat Indonesia harus memahami ini. Jangan disamakan dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia monggo panjenengan semuanya. Mau tahlilan, mau sholawatan, bersorak-sorak dan lain sebagainya, jangan disamakan. Budaya itu tidak ada di sana. Makanya beberapa hari ini banyak kejadian jamaah Indonesia yang sampai ketangkap oleh petugas, ya kan, sehingga harus dikarantina, harus dibawa ke kantor dan lain sebagainya untuk menyelesaikan administrasi. Itu karena kesalahan-kesalahan kecil. Sebenarnya itu sudah biasa kita lakukan di tanah air kita ini, cuma tidak biasa kita lakukan di sana. Gitu. Makanya itu harus hati-hati, khususnya jamaah yang sudah berada di tanah suci, ya. Yang berada di tanah suci ini mohon hati-hati, jangan menyamakan. Ingat niat awal kita ibadah haji. Manfaatkan betul kesempatan seumur hidup hanya sekali ini, gitu loh. Jadi banyak di saat di sana itu mungkin ya banyak masyarakat dari kita dalam tanda kutip Ustaz ya, itu kurang menjaga kesehatan, betul nggih? Betul. Jadi akhirnya yang seharusnya fokus itu untuk menunaikan ibadah haji, saat menunaikan ibadah haji tiba-tiba entah jatuh sakit dan lain sebagainya, sehingga mengurangi kesan khusyuk dalam ibadah haji. Seperti itu Ustaz ya? Masya Allah. Ustadz Ihsan Mansur, kira-kira Ustadz bagaimana sih Ustadz cara jenengan sebagai PIH khususnya yang berangkat dari Kloter 57 Kloter 57 Surabaya ini, kan pastinya tadi ada jamaah yang lansia Ustadz ya, betul nggih? Bagaimana Ustadz jenengan itu memberikan pengarahan kepada jamaah-jamaah yang sudah lansia ini, yang dalam artian
mereka ini secara pemikiran kemudian secara fisik ini sangat kurang sekali. Iya. Nah, itu bagaimana Ustadz dengan membimbing mereka yang lansia ini? Jadi begini, untuk jamaah lansia, memang ini adalah program yang utama oleh Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia ini. Okay. Jadi lansia ini diutamakan. Bukan berarti kalau diutamakan itu kemudian mereka yang lansia ini merasa cemas. Nggak usah cemas. Kenapa? Karena semua sudah diatur oleh fikih kita, gitu loh. Okay. Karena lansia ini diberikan keringanan dalam beribadah, memang tidak sama dengan yang masih muda-muda atau badannya yang masih fresh, gitu loh. Makanya lansia ini diutamakan dalam pelayanan apapun. Makanya kami selalu mengedukasi kepada jamaah yang lansia, mohon untuk tetap bersabar. Senantiasa kita dampingi, ibadah kita akan bernilai yang sama. Ketika jamaah yang sehat harus umroh, panjenengan juga pasti umroh. Ketika jamaah yang sehat harus haji, panjenengan juga nanti akan melaksanakan haji. Dan itu pun perlu dengan kesabaran. Karena bagaimana? Karena haji itu dibutuhkan sekali lagi badan kita yang sehat, tenaga kita yang fresh. Luar biasa. Kalau titik kesehatan ini, apalagi kita terlalu banyak melakukan kegiatan-kegiatan, makanya sampai pemerintah ini melarang, supaya apa? Supaya kondisi badan kita ini tetap sehat. Kalau kondisinya badan tetap sehat, apalagi ya lansia, tidak usah untuk istilahnya iri hati kepada yang muda. Oke lah, silakan yang muda yang setiap hari untuk berangkat ke Masjidil Haram dengan naik bis sholawatnya. Akan tetapi kita yang lansia, jamaah di hotel, itu pun masih di tanah haram, bernilai ibadah sama dengan ketika berada sholat di Masjidil Haram. Gitu loh. Jadi pada intinya untuk yang lansia ini diharapkan tetap menjaga kondisi tubuh, tetap fit, tetap mengikuti arahan, tidak perlu memforsir tenaga seperti itu Ustaz ya. Sehingga nanti saat ibadah haji tetap dilakukan secara khusyuk sesuai dengan tuntutan dan tuntunan dari pendamping dan pembimbing ibadah haji seperti itu Ustaz ya. Ustaz, untuk wacana pemerintah jangan pasti tahu Ustaz nggih terkait dengan kampung haji. Nah, bagaimana Ustadz Ihsan Mansur merespon terkait dengan program kampung haji yang akan dilaksanakan oleh pemerintah kita? Terima kasih. Memang pemerintah ini sudah mencanangkan mempunyai perkampungan haji di Tanah Suci Mekah sana. Bahkan tanahnya sudah ditetapkan, bahkan ada salah satu hotel yang sudah dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Itu nantinya jamaah haji ini tidak seperti saat ini. Saat ini itu kalau pemondokan haji itu dengan jarak Masjidil Haram itu minimal paling dekat itu 2 kilo. 2 kilo. Masih ada yang sampai 6 kilo atau kalau bisnya mutar itu harus 10 kilo dan sebagainya. Memang jaraknya dekat, tapi kendaraan bis itu harus putar. Lah kebetulan kampung haji itu jaraknya tidak sampai segitu. Jadi sekitar di bawah 2 kilo lah. Itu pun perjalanan juga mudah. Kalau jamaah haji ditempatkan di situ, saya yakin juga jamaah nanti bisa melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah di Masjidil Haram. Karena apa? Sangat dekat sekali. Kita jalan cukup butuh waktu 5 menit, maksimal 10 menit sudah sampai. Padahal hotel-hotel yang selama ini kita pakai, kadang kita jalan 30 menit, 1 jam, kadang baru nyampe gitu. Kayaknya kalau naik bis 10 menit sampai, akan tetapi kondisinya kan tidak seperti itu. Di sana harus nunggu bisnya, harus macet di jalan, belum lagi masuk terminalnya macet. Ya. Itu yang butuh waktu, butuh kesabaran. Lah kalau nanti ada kampung haji, tanpa kita menunggu kendaraan yang disiapkan, kita jalan kaki saja, insya Allah membuat jamaah semakin nyaman dalam beribadah. Masya Allah.
Berarti nanti dengan adanya wacana kampung haji ini malah justru mempermudah dan membuat jamaah haji ini semakin nyaman, betul nggak Ustadz? Betul. Dan saya kira ini menjadi salah satu terobosan baru untuk pemerintah kita, dan mudah-mudahan seluruh jamaah haji Indonesia diberikan kesehatan dan kemudahan semuanya. Amin. Ustadz Ihsan Mansur, sekali lagi ini ada beberapa 1-2 pertanyaan lagi Ustadz sebelum kita tutup. Seberapa pentingkah Ustadz komunikasi antara dari pembimbing ibadah haji kepada jamaah, yang mana jamaah ini pastinya luar biasa, jenengan ini kurang lebih hampir 200 Ustadz ya. 200 jamaah yang akan berangkat, yang jenengan akan bimbing. Ini bagaimana sih Ustadz cara jenengan berkomunikasi dengan seluruh jamaah ini sehingga semua jamaah ini mendapatkan informasi yang tidak, istilahnya apa ya, tidak terdengar 1-2 saja, tapi secara menyeluruh. Monggo Ustadz. Terima kasih. Jadi begini, kami selaku pembimbing ibadah haji, kebetulan tahun ini adalah berangkat di kloter 57 SUB embarkasi Surabaya untuk mengkomunikasikan dengan seluruh jamaah haji, karena tidak hanya 1, 2, 3 orang ya, maka kita butuhkan adalah ada ketua rombongan, ada ketua regu, itu nanti yang menyampaikan beberapa informasi. Karena sekarang ini lebih mudah untuk menyampaikan informasi, karena apa? Ada teknologi, ada semuanya, jamaah pasti sudah membawa HP, handphone, seluler, bahkan sekarang yang Android yang lebih canggih, bahkan sekarang ada grup WhatsApp dan sebagainya. Itu ketika kita sampaikan satu kata saja, langsung sekian jamaah itu, puluhan, ratusan langsung akan tersampaikan. Masya Allah. Apalagi kita ketika ada hal-hal yang sifatnya itu kegiatan itu yang dadaan ya, atau sekarang harus kita laksanakan, kita cukup memberikan informasi di jam sebelumnya atau di hari sebelumnya. Monggo Bapak Ibu atau yang mau mengikuti kegiatan ini silakan untuk mendaftar. Tentu yang merasa tidak mampu ya tidak masalah. Jadi kegiatan itu sifatnya tidak wajib. Jadi hanya yang mereka-mereka yang memang mau gitu loh. Mau, jadi informasi itu kita sampaikan selebar-lebarnya dan kita sampaikan secara terbuka. Bagaimana jamaah tetap bisa merasa pelayanan ini sama. Tidak ada perbedaan antara jamaah si A, si B, dan di si C. Kenapa? Karena dari kelompok yang paling besar, kloter ya, kami selaku pembimbing ibadah di seluruh kloter itu, kami juga petugas yang namanya karom, ketua rombongan di masing-masing bisnya. Itu yang berikan informasi sampai ke bawah. Apalagi di karom itu ada lagi yang lebih kecil, namanya ketua regu. Karu ya, karu istilahnya. Nah, itu kan karu itu kan hanya membawai sekitar 10 orang. Jadi kan informasi ini cepat. Jadi kalau semuanya bisa berjalan dengan maksimal, semuanya bisa melakukan informasi itu dengan akuntabilitas, maka semuanya bisa kita lakukan dengan biasa. Jadi nanti kalau waktu kita bimbingan di lapangan sudah, kita jadwalkan jam sekian, semuanya sudah siap, kita berangkat bersama-sama, kita berhenti di mana, melakukan apa, kita lakukan bersama-sama. Tidak ada yang kita tinggal dan sebagainya gitu. Apalagi waktu puncak hajinya. Ya, kita akan secara keseluruhan, tidak akan kita bedakan, baik yang lansia maupun yang muda, ya, maupun yang berkeluarga, kita samakan. Kita samakan, kita laksanakan bersama-sama. Cuma yang lansia ini mohon bersabar. Kenapa? Karena panjenengan ini nanti ada pelayanan khusus. Ketika tidak bisa jalan terlalu cepat, ada petugas yang akan mengantarkan ke tempat itu. Jadi jamaah haji tidak usah khawatir merasa ditinggal, tidak mengikuti kegiatan ibadah. Kita akan sabar, tetap ibadah kita laksanakan dengan baik. Gitu. Makanya ada pembimbing ibadah haji ini adalah merupakan ikhtiar cara kita untuk melaksanakan ibadah dengan sempurna sesuai dengan ayat Allah dalam Al-Quran sudah disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa atimmul hajja wal umrata lillah.
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya bahwa ibadah kita ini diharapkan untuk bisa sempurna haji kita. Lah caranya sempurna itu bagaimana? Kita melalui pelantara pembimbing ibadah haji. Yang ada bimbingannya, ada penilaiannya, itu yang mengantarkan ibadah kita ini bisa makbrur, bisa makbul, senantiasa ibadah kita ini tergolong ibadah yang sempurna. Sempurna, Masya Allah. Ustadz, berarti dari tingkat komunikasi pun, bahkan dari dari grup sendiri, itu ada tadi ada di grup melalui aplikasi, kemudian bahkan di situ ada Karu dan Karom, ya, ketua rombongan dan ketua regu, yang mana ketua regu ini membawahi 10 jamaah masing-masing, dan luar biasa sekali. Itu benar-benar sangat sudah tertata rapi, Ustadz, dan alhamdulillah, mudah-mudahan seluruh jamaah ini benar-benar nanti hajinya mabrur dan makbul. Amin. Ustadz Isa Mansur, apa pesan khusus Ustadz Isa kepada seluruh jamaah haji yang akan berangkat di musim ini? Monggo, Ustaz. Ya, terima kasih. Kami sampaikan kepada seluruh jamaah haji, Duyufullah, Duyufur Rahman, tamu-tamu Allah, bahwa dalam haji tahun ini, baik yang sudah di tanah air, masih di tanah air, yang akan melakukan penerbangan ke tanah suci, atau yang sekarang sudah berada di tanah suci Mekah maupun Madinah, pesan kami, ibadah itu memang penting. Karena sangat pentingnya ibadah, kita jangan sampai mengalahkan yang lebih penting lagi adalah tentang kondisi kesehatan kita. Karena kalau kita ini sehat, maka ibadah kita ini bisa sempurna. Karena kata pepatah, akal yang sehat berada pada badan yang sehat juga. Maka dari itu, pesan kami kepada seluruh jamaah haji, jaga kesehatan. Dengan cara bagaimana? Sederhana. Istirahat yang cukup, makan yang teratur, lakukan ibadah sebagaimana biasa di rumah. Jangan berlebih. Kalau kita tidak biasa tahajud, sholat tahajud atau sholat sunnah berjam-jam, di sana jangan dilakukan. Yang biasa-biasa saja. Kalau kita memang biasanya sholat sunnah 2 rakaat, secukupnya saja. Gitu loh. Kenapa? Karena ini dalam rangka untuk menjaga kondisi kesehatan dan tenaga kita ini. Saya kira itu. Jadi pesan saya, jaga kesehatan. Karena apa? Kesehatan ini kunci ibadah di tanah suci Mekah Madinah. Karena kita tidak sebentar. Waktunya sekitar 40 hari lebih kita berada di sana. Makanya dengan waktu yang sekian itu kita manage dengan baik, kita jaga dengan baik. Yang mana nanti waktu haji kita ini, waktu di sana, kita tetap dengan kondisi yang fresh, sehat, bisa melaksanakan ibadah dengan tertib, teratur, insya Allah sempurna. Dan semuanya mendapatkan predikat ibadah yang makbul dan mabrur. Amin, amin. Masya Allah. Tadi ringkasannya itu al-aqlu salim fil jismi salim. Betul, Ustaz, ya. Betul. Di mana jenengan akalnya sehat, juga berada di tubuh yang sehat pula. Betul. Ustadz Isa Mansur, terakhir pertanyaan saya khusus kepada masyarakat seluruhnya, apa yang menjadi harapan Ustadz Isa Mansur terkait dengan penyelenggaraan haji ke depannya? Jadi mungkin setelah setelah beberapa tahapan ini jenengan mau berangkat, kira-kira apa sih yang diharapkan oleh jenengan, Ustadz, untuk pelayanan agar lebih baik lagi, mungkin kepada pemerintah ataupun kepada Kementerian Haji dan Umroh? Monggo, Ustaz. Ya, terima kasih. Jadi begini, harapan kami pasca haji tahun 1447 Hijriah ini atau 2026 ini nanti akan kita telaah dulu. Kita laksanakan dulu. Ya memang selama ini banyak kelebihan-kelebihan dari sebelumnya. Akan tetapi kelebihan itu namanya manusia, pasti ada kekurangannya. Nah, efektifnya memang dibutuhkan dengan random yang jelas, program yang terutur. Jadi harapan masyarakat yang di bawah ini memohon kepada penyelenggara ibadah haji ini, khususnya Kementerian Haji dan Umroh ini, ya ada skedul
Artinya jadwal yang pasti kapan kita harus melaksanakan pembuatan paspor, kapan kita harus melakukan pelunasan, kapan kita harus biovisa, dan melengkapi yang lainnya. Kalau ada random yang jelas dan itu bisa dibaca secara umum, insya Allah masyarakat ini akan memahami. Karena tahun ini itu ya mohon maaf, memang di kenyataannya yang dibawa itu sekarang ini ada perintah, sekarang ini harus diselesaikan. Dan kami yang selaku pembimbing ibadah haji ini yang merasa kadang hal-hal seperti itu belum kita siapkan. Contoh saja sepele. Sekarang ada surat dari Kemenhad harus mendata siapa yang ikut murur, siapa yang ikut tanazul. Hari ini surat diturunkan, hari ini data itu harus dikirimkan gitu loh. Begitu juga yang lainnya. Ya. Saya kira ini bukan kekurangan, hanya memang perlu skedul kejelasan biar masyarakat yang ada di bawah ini tidak merasa dibalpimpongkan artinya. Ya. Sekarang ada perintah, sekarang ada situ gitu loh. Jadi itu, jadi ini sudah bagus. Saya yakin sudah bagus daripada sebelum-sebelumnya karena manajemen Kementerian Haji yang saat ini ya memang betul-betul niat untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Bukan hanya yang baik, yang lebih baik. Masya Allah. Jadi pelayanan yang lebih baik itu bagaimana pemerintah sudah tidak mendengar lagi ada yang merasa kekurangan, ada yang merasa terpisah, ada yang merasa tidak dilayani, ada yang merasa dan lain sebagainya. Pokoknya perasaan-perasaan itu yang menganggap kekurangan ini sama Kementerian Haji dan Umroh tahun ini itu harus ditutupi gitu loh. Iya. Makanya untuk mensukseskan hal itu kita sama-sama yang di bawah ini khususnya masyarakat yang ada di bawah ya harus menyadari oh memang ini ada perubahan dari sebelumnya ke sekarang dan masyarakat tidak usah takut dan itu memang perubahan ini butuh kesabaran. Gitu loh. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Alhamdulillah luar biasa. Jadi adanya beberapa perubahan-perubahan ini mungkin memang nobody's perfect Ustaz ya. Iya, betul. Akan tetapi ini ibaratnya sudah melakukan perubahan yang signifikan untuk lebih baik lagi dan mudah-mudahan untuk musim-musim selanjutnya jamaah haji juga mendapatkan fasilitas yang lebih baik lagi apalagi dengan adanya wacana kampung haji tadi Ustaz. Mudah-mudahan itu memberikan salah satu dampak positif dan pelayanan yang terbaik untuk haji Indonesia di musim-musim yang akan datang. Ustadz Isa Mansur, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih banyak. Semoga berkenan. Bermanfaat. Amin. Salam kepada seluruh pemirsa dan kawan-kawan, khususnya pecinta radio Suara Surabaya dan kocok-kocok menyiar yang ada di sana. Insya Allah banyak yang tahu dengan saya. Masya Allah luar biasa. Ya, Ustadz Isa Mansur, kami tip doa barangkali nanti jenengan untuk kloter 57 berangkat kapan Ustadz? Insya Allah mohon doa restu. Kami nanti masuk pendopo kabupaten itu ke Kabupaten Pendopo Kabupaten Sidoarjo. Insya Allah tanggal 6 Mei 2026 tepatnya hari Rabu. Ba'da sholat subuh. Rombongan kami insya Allah sudah berada di pendopo kabupaten dan insya Allah besoknya hari Kamis jam 8 pagi sudah diterbangkan ke Tanah Suci. Insya Allah kami Jumat depan mudah-mudahan sudah bisa sholat Jumat ibadah di Tanah Mekah khususnya. Masya Allah. Mohon restu semoga seluruh jamaah diberikan kesehatan. Khususnya kami yang mengemban amanah ini gitu loh. Iya, Ustaz. Senantiasa diberikan kesehatan karena sekian banyak orang itu biasanya ya keluhannya berbeda-beda dan minta dilayani semuanya. Betul, Ustaz. Oke. Terima kasih banyak Ustadz Isa Mansur. Mudah-mudahan perjalanan ibadah hajinya dan dalam membimbing seluruh jamaah juga dimudahkan, dilancarkan dan mendapatkan predikat haji yang mabrur dan mabrur. Dan demikian yang telah mengikuti tadi sesi podcast bersama Al Ustadz Kiai Haj Isa Mansur MPDI yang mana beliau sebagai pembimbing ibadah haji Kloter 57 Embarkasi Surabaya. Mudah-mudahan sesi podcast kali ini memberi dampak manfaat kepada seluruh masyarakat yang menonton podcast ini dan spesial mungkin khususnya bagi mereka yang ingin berangkat ibadah haji baik
musim ini atau musim-musim selanjutnya. Saya Haikal dan Ustadz Isa Mansur izin undur diri. Terima kasih banyak buat sahabat-sahabat catur semuanya. Demikian podcast ini kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.